Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ricky Ricardo Silain. Sekali ini atau malam ini saya akan menceritakan tentang pasien OTG atau orang tanpa gejala. Saya membicarakan tentang COVID ya, COVID-19, di mana saat ini di Indonesia masih wabahnya masih meluas. Jadi di sini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya, di mana 5 hari kemarin waktu pas saya dites rapid yang kedua katanya saya positif. Nah, saya mau ceritakan dari awal ya. Jadi seperti ini. 10 hari yang lewat kita di rapid test awal ya. Ini khusus untuk karyawan atau pegawai di tempat kerja saya tersebut. Nah, di tempat kerja saya itu semua karyawan atau pegawainya dites secara menyeluruh untuk COVID-19 atau COVID-19 ini ya. Nah, di mana waktu rapid test pertama itu saya masih negatif ya, 10 hari kemarin ya, maksudnya 10 hari lah ke belakang. Nah, setelah itu 10 hari kemudian saya kita semua dites kembali untuk rapid yang kedua, tes rapid yang kedua ya. Dan alhasilnya adalah saya dikatakan positif COVID-19. Saya langsung ditelepon sama dokter penanggung jawab di tempat kerja saya untuk memberitahukan bahwa saya salah satu pasien yang positif hasil rapid test tersebut ya. Dan seketika saya diberitahukan sama dokter tersebut, saya merasa shock dikatakan sih tidak ya, karena saya hampir tidak percaya. Jadi waktu pas ditelepon itu saya cuma seriusan gitu. Saya bilang sama dokter, seriusan dok, saya bilang gitu. Karena menurut saya pribadi, kenapa saya berkata seperti itu? Karena menurut saya nggak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan sama sekali gejala-gejalanya si COVID-19 ini ya. Terutama seperti gejala dasarnya mungkin bapil atau batuk pilek ya, demam juga. Saya nggak ada merasakan hal tersebut. Nggak ada merasakan namanya batuk, pilek, demam, terus sesak dikit gitu ya, atau sakit tenggorokan dan lain, badan lemas dan lain sebagainya deh ya. Tidak merasakan hal tersebut, tidak merasakan semuanya itu. Saya sehat-sehat aja, normal aja seperti biasa gitu kan. Nah, makanya ketika saya ditelepon dokter penanggung jawab itu mengatakan nggak usah dipikirin ya, nggak usah shock, bawa santai aja. Ya, saya sih kalau dibilang dipikirin memang terpikirkan, tapi tidak terlalu dipikirin banget. Kenapa? Karena saya cuman yakin dan percaya bahwa mungkin virus ini hanya menumpang di badan saya gitu kan. Karena yang mungkin saya tahu, ketika antibodi seseorang itu atau imun seseorang itu kuat, walaupun dia dimasukin sama virus gitu ya, mungkin akan sembuh dengan sendirinya ketika antibodi tersebut sudah bereaksi untuk melawan virus tersebut ya. Nah, virus tersebut. Nah, dan sewaktu pas saya selesai ditelepon itu, oke, saya tutup. Saya kepikiran dong ya sebentar gitu. Tetapi dengan percaya diri ya, makanya saya tidak terlalu memikirkan, karena itu tadi saya dikatakan positif dengan rapid, cuman kan saya tidak menunjukkan gejala sama sekali ya. Jadi tidak ada gejala sama sekali. Memang sih sebelumnya saya sudah tahu namanya OTG ya, pasien OTG atau orang tanpa gejala dengan kasus COVID ini. Jadi saya merasa yakin dan percaya saja gitu ya, bahwa saya itu walaupun dideteksi dengan rapid itu katanya positif, ya saya berpikir positif langsung bahwa itu pasti sembuh. Kenapa? Karena itu tadi, saya tidak merasakan gejala sama sekali, tidak ada sama sekali gejala. Saya sehat dan normal seperti biasa ini ya.
Oh iya, maaf, sebelum saya ceritakan sebelumnya, sekarang saya, eee, oh kita lanjutkan dulu aja nanti bisa ke sini. Nah, jadi saya ada yang percaya ya. Jadi dokter saya itu mengatakan, besok langsung kita tes swab. Tes swab itu yang saya tahu, swab itu dimana tes yang spesifik untuk penyakit ini, untuk COVID ini. Makanya dilakukan tindak lanjutnya yaitu tes ke swab. Ya, besok paginya saya datang ke tempat kerja saya lagi untuk tes selanjutnya, itu tes swabnya ya. Nah, jadi di tes swabnya ini saya sudah selesai tes swab. Cuman karena rapid ya, yang saya tahu rapid itu tes dasar mungkin ya, dimana rapid itu dilakukan untuk tes dasar untuk beberapa macam virus atau untuk virus deh setahu saya. Jadi untuk tes spesifiknya itu swab tadi, makanya dilakukan tindak lanjut tersebut. Cuman karena kita yang tahu wabah terbaru ini yaitu virus COVID atau COVID-19, makanya kita mungkin bisa mengatakan positif di situ, tetapi dengan cuman kita harus memeriksa tes swabnya tadi terus lagi. Tapi daripada kita jangan sampai mengambil resiko yang tinggi, karena kenapa? Mungkin dengan pasien OTG seperti ini yang saya tahu pasti orang-orang yang sangat aktif untuk menularkan kepada orang lain gitu ya. Jadi saya tidak mau mengambil risiko. Akhirnya saya minta sama dokter yang di tempat kerja saya untuk saya diisolasi mandiri, yaitu isolasinya di Wisma Atlet nih. Nah teman-teman, saya sekarang berada di Wisma Atlet. Ini Wisma Atlet ya. Saya sudah 5 hari di sini. Nah jadi saya sekarang di Wisma Atlet sudah menjalani isolasi mandiri 5 hari di sini. Kenapa saya memutuskan untuk isolasi di Wisma Atlet? Karena saya tidak mau membahayakan saudara saya yang tinggal, karena kebetulan saya ngekos, yang tinggal satu kos dengan saya, dan tidak mau membahayakan orang lain setidaknya. Jadi saya mengambil untuk isolasi sendiri, yaitu di Wisma Atlet ini. Akhirnya saya putuskan untuk isolasi di sini ya, supaya tidak menyebarkan atau menularkan kepada orang lain. Karena yang saya tahu pasien OTG itu aktif banget atau disebut sebagai carrier atau pembawa. Jadi mungkin sangat aktif untuk menularkan kepada orang lain. Nah, untuk sampai saat ini setelah saya 5 hari di sini ya, tetap saya tidak ada merasakan apa-apa. Saya normal seperti biasa gitu ya. Saya normal seperti biasa. Jadi tidak merasakan apapun. Cuman kita masih menunggu hasil tes swabnya itu, tapi belum keluar. Kemungkinan 1 minggu, 5 hari atau 3 hari paling cepat 1 minggu deh. Mungkin paling lama ya. Nah, yang saya katakan di sini adalah kan sekarang lagi booming-boomingnya itu namanya COVID dengan OTG atau COVID dengan pasien orang tanpa gejala ya. Yang saya maksud di sini, yang saya tujukan di sini adalah kepada teman-teman semuanya untuk tetap waspada atau berhati-hati. Kenapa? Karena pasien OTG itu kita tidak tahu dia terkena atau positif atau tidak. Karena kenapa? Karena dia tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jadi kita melihat atau kita menganggap bahwa dia itu baik-baik saja gitu loh, ya kan? Karena kita tidak tahu, dia tidak menunjukkan sama sekali gejala apapun. Ya. Jadi itu menurut saya paling berbahaya. Orang-orang seperti itu atau OTG seperti itu yang berbahaya karena dia bersifat menularkan ya, bersifat menularkan. Takut yang ditularkan itu dengan orang lansia atau dengan orang yang sudah punya penyakit penyerta lebih dahulu, kita tidak tahu kan. Nah maka dari itu menurut saya ketika Anda di rapid dimanapun, baik itu yang di program pemerintah atau di kantor sendiri, yang dimana mungkin setiap fasilitas kesehatan itu pasti untuk menugaskan semua karyawannya dites ya. Jadi ketika Anda diketahui dengan hasil rapid, Anda bisa mengambil tindakan selanjutnya, yaitu untuk isolasi sendiri. Terserah mau isolasi di rumah juga boleh, tetapi jangan sampai satu tempat tinggal dengan orang lain. Isolasi mandiri di sini juga boleh. Di mana saja sih sebenarnya isolasi itu, asal teman-teman selalu menjaga kesehatan tubuh
Anda sendiri konsumsi vitamin, perbanyak makan buah yang bergizi dan makanan-makanan yang bergizi. Hanya dengan menguatkan antibodi atau imunitas Anda, kita bisa melawan COVID tersebut sampai masa inkubasinya selesai di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi saya dorong kepada teman-teman semua selalu hati-hati dan waspada, selalu ikuti himbauan dari pemerintah yaitu social distancing atau physical distancing ya. Baik itu di rumah maupun di luar. Tetap kasih jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter ya untuk saat ini. Dan selalu rajin untuk mencuci tangan ketika Anda bersentuhan atau berinteraksi dengan orang lain. Rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun itu lebih bagus daripada menggunakan hand sanitizer. Cuman hand sanitizer digunakan pada saat-saat kita tidak mencuci tangan. Maksudnya ketika kita memegang benda sesuatu yang dimana cuci tangan tidak ada di situ, maka dari itu kita bisa menggunakan hand sanitizer juga. Tapi dibandingkan dengan hand sanitizer dengan cuci tangan, ada lebih baiknya dengan menggunakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Oke, mungkin teman-teman itu pengalaman pribadi saya. Saya di sini hanya menguatkan bagi orang-orang dengan pasien OTG ataupun dengan setidaknya pasien-pasien COVID-19, ingat, jangan terlalu dipikirkan. Tidak usah terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena ketika kamu memikirkan hal tersebut, itu yang akan mendorong atau membuat Anda lebih tambah down. Ketika Anda tambah down, ketika Anda sakit, maksudnya, itu pasti imun Anda berkurang atau turun. Imun Anda akan menurun. Karena pikiran tersebut bisa mempengaruhi semuanya, terutama dari imunitas tubuh Anda. Maka dari itu, tidak usah terlalu berpikir sebentar. Untuk ini mungkin boleh-boleh aja, tetapi jangan terlalu dipikirin banget, jangan langsung bercabang-cabang pikir ke sana. Tidak usah. Kalau tidak mau mengikuti perkembangan daripada COVID ini karena membuat terlalu memikirkannya, tidak usah ditonton. Kamu bisa menonton yang lainnya, berita-berita yang lainnya, atau menonton drama atau main apa kayak gitu yang membuat pikiran Anda itu tidak memikirkan hal tersebut atau COVID ini. Oke? Jadi enjoy, having fun aja. Jadi kalian tidak usah terlalu berpikir, bawa santai aja. Harus berpikir optimis bahwa kita bisa menangani atau kita bisa sembuh secepatnya dengan wabah ini. Oke? Dengan virus ini. Karena virus ini hanya bisa disembuhkan dengan imunitas Anda sendiri. Walaupun sudah dengan bantuan obat yang lain, tetapi kan untuk saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa untuk virus tersebut. Jadi satu-satunya hanya imun doang. Kita hanya bisa mengonsumsi vitamin-vitamin dan makanan bergizi untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Oke? Jadi oke teman-teman, sampai di situ cerita saya tentang pasien COVID dengan OTG ya. Jadi tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, ingat selalu himbauan pemerintah, diikuti aturannya, dan selalu lakukan social dan physical distancing. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Annyeong.